Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengenal tentang asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah latar belakang dan kebijakan AKM. Yang kedua, pentingnya asesmen nasional. Yang ketiga, apa itu asesmen nasional. Dan yang keempat, tujuan dan pentingnya asesmen nasional. Yang kelima, perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Dan yang terakhir, petunjuk dan teknis pelaksanaan AM. Latar belakang kenapa ada asesmen nasional. Itu yang pertama, bahwa skor PISA Indonesia itu stagnan dalam 10-15 tahun terakhir dan konsisten dengan peringkat PISA terendah. Lalu harus ada reformasi asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pentingnya adanya asesmen nasional, yaitu untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran atau agar nilai ujian akhirnya bagus. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Yang ketiga, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi yang relevan dengan abad ke-21, yaitu kecakapan hidup abad 21 apa saja? Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Lalu, kompetensi sikap yang diharapkan ada pada siswa itu memenuhi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kompetensi siswa inilah yang bisa memenuhi kecakapan hidup abad 21 dan memenuhi profil pelajar Pancasila, bisa terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal, lalu yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Apa sih asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah.
Apa sih tujuan dan manfaat asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerahnya. Yang kedua, merupakan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah dan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Apa perbedaan AN dan UN? Dari tujuannya, AN itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sementara UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dari jenjang penilaiannya, asesmen nasional untuk SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sementara UN itu hanya untuk SMP, SMA, dan SMK atau yang setara. Level siswa untuk AN bagi kelas 5, 8, dan 11. Sementara UN itu tingkat akhir pada tiap jenjang, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Subjek siswa pada AN itu adalah survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, sementara UN diikuti oleh semua siswa. Model soalnya pada asesmen nasional meliputi soal dengan pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Lalu UN itu model soalnya pilihan ganda dan isian singkat. Isian singkat hanya berlaku untuk matematika SMA. Sasaran penilaian asesmen nasional terdiri dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu. Metode penilaian AN itu adalah computerized multi-stage adaptive testing yang mengikuti siswanya. Jadi soalnya itu mengikuti dari jawaban siswa. Sementara ujian nasional metode penilaiannya computer based test atau paper based test. Petunjuk dan pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional itu meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM itu terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca itu meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi, pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kriteria peserta AN itu untuk seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid yang mengikuti. Murid yang mengikuti dipilih sampel secara acak
dari kelas 5, 8, dan 11. Dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadwal pelaksanaan untuk SD dan yang setara, hari pertama tes literasinya 75 menit, survei karakternya 20 menit. Hari kedua tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Sementara untuk SMP dan SMA dan yang setara, hari pertama tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit, hari kedua tes numerasinya 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Adapun bentuk soal pada AN itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Terima kasih, semoga kita lebih mengenal asesmen kompetensi minimum dan memahami apa manfaat dan tujuannya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik di sekolah masing-masing. Terima kasih, bersama saya Fitrahmi. Sampai berjumpa di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.